Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menampilkan role play tentang komplain pasien dirawat inap tentang biaya transfusi. Perkenalkan, saya Irma sebagai moderator, ada Ibu Reza Diandini sebagai tim BPJS, Ibu Teti Nurwati sebagai kepala ruangan, Ibu Oktovina sebagai perawat 1, Ibu Butet Berlina sebagai perawat 2, dan Teh Fitri sebagai pasien, Ibu Ade Siti sebagai keluarga pasien, Ibu Inggit sebagai orang tua pasien, Bapak Sanusi sebagai dokter, dan Ibu Kini Suherni sebagai tim manajemen. Baik, saya akan membacakan alur cerita dari roleplay ini. Pada hari Selasa, tepatnya pukul 2 siang, di ruang Mawar dirawat inap Rumah Sakit Cempaka, terdapat pasien yang bernama Nona F berusia 20 tahun dengan diagnosa dengue fever. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan didapatkan hasil laboratorium dengan jumlah trombosit 20.000, di mana hasil lab normal berkisar 150.000 sampai 350.000. Setelah perawat Oktovina melakukan pemeriksaan fisik serta vital sign, dokter memberikan advice transfusi trombosit sebanyak 6 labu. Kemudian perawat Butet melakukan inform konsen untuk dilakukan transfusi darah, serta menjelaskan bahwa biaya yang ditanggung oleh BPJS hanya 2 labu dan 4 labu ditanggung oleh keluarga pasien. Di saat penjelasan rencana transfusi trombosit tersebut, yang pembayarannya ditanggung keluarga, pihak keluarga tidak setuju dan marah-marah. Selamat pagi, saya Suster Okto. Izin, saya akan melakukan pengecekan tanda-tanda vital ya. Oh, iya suster. Hari ini apa yang dirasakan? Ada keluhan kan? Lemas, badan ini, sama agak pusing juga dan kuat. Sampai muntah tidak? Yesus. Baik, ada yang dirasakan lagi selain itu? Enggak ada sus. Baik, sudah selesai. Tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Saya tinggal dulu ya, kalau ada apa-apa silakan pencet bel ya. Terima kasih ya sus. Selamat pagi, Dok. Pagi, bagaimana dengan pasien saya? Hasil labnya sudah keluar belum? Sudah, Dok. Trombositnya 20.000. Kita rencanakan transfusi trombosit 6 kantong ya. Ayo kita ke pasiennya dulu. Baik, dokter. Selamat pagi. Ada dokter datang, Ibu. Diperiksa dokter dulu ya, Bu ya. Yesus. Apa yang terasa sekarang? Lemas dok. Dino-dino juga badan saya, sama agak pusing dan mual. Tadi saya sudah lihat hasil labnya, trombositnya turun drastis dari 100.000 jadi 200.000. Jadi perlu diberikan transfusi ya. Oh, turun drastis. Aduh, bagaimana tuh dok? Tapi anak saya nggak apa-apa. Atau bagaimana dok? Ibu, kita coba dengan transfusi 4 labu ya. Setelah itu kita cek lab lagi. Mudah-mudahan hasil trombositnya naik ya. Keluarganya bisa ikut saya sebentar ke nurse station. Keluarganya bisa ikut saya dulu, Bu, ke nurse station yuk. Oh iya sus, boleh. Silakan, Ibu tunggu di nurse station sebelah sana ya, Bu. Kami tinggal dulu. Gimana, udah dicek sama dokter belum? Sudah tante. Aduh, namanya harus ditransfusi. Minum jus jambuna atau matakan. Iya. Silakan duduk, Ibu. Bu, sebelumnya saya izin menyampaikan ya. Saat masuk trombosit anak ibu 100.000. Tadi subuh dicek lagi, ternyata hasil trombositnya turun drastis ya, menjadi 20.000. Jadi kalau dari saya harus ditransfusi ya. Oh iya dok, kalau begitu. Baik Ibu, saya jelaskan dahulu ya. Di rumah sakit ini kebetulan tidak ada pemdarah Bu. Jadi untuk darahnya itu kita harus ambil dari PMI. Kita pesan
pesen gitu Bu. Nah, itu juga ada biayanya. Satu kantongnya itu perkiraan biayanya sekitar 360.000. Di sini anak ibu kan kata dokter tadi butuhnya 6 kantong Bu. Nah, yang menjadi tanggungan keluarga sebanyak 4 kantong. Yang 2 kantongnya akan di-cover oleh BPJS. Begitu ya Bu. Loh, kok bayar sih Sus? Kan anak saya pakai BPJS, bukannya gratis ya biayanya? Iya Ibu, seperti ungkapan saya tadi bahwa ada beberapa kantong yang menjadi tanggungan keluarga. Ya, masa nggak di-cover BPJS? Udah membayar tiap bulan. Masa dirawat harus tetap bayar? Kan aneh. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Memang darah itu sebetulnya gratis dari PMI-nya. Tapi di PMI sendiri ada biaya proses Bu, yaitu proses pencocokan golongan darah ke golongan darah anak ibu. Dan ada juga pembelian kantong Bu. Nah, hal itu tidak gratis Bu. Iya, tapi kan anak saya masuk sini tuh pakai BPJS. Udah membayar tiap bulan, masa tetap harus bayar sih? Betul Ibu, kebetulan memang dari pihak BPJS sendiri mengcover hanya 2 labu dan sisanya itu dibayar sendiri. Bukan pilihan kami untuk tidak mengcover, tapi memang kebijakan BPJS-nya seperti itu. Tolong siapkan saja form pengantar ke PMI ya. Kalau jadi ditransfusi, cek darah rutin, pos transfusi ya, suster. Baik dokter. Baik Dok, saya akan lapor dulu ya ke bagian manajemen tentang kasus ini. Terima kasih Dok. Selamat siang Bu Kini, saya ada pasien ya dari dokter rencana transfusi trombosit. Butuhnya 6 kantong Bu. Cuman kan memang proses di rumah sakit kita kan hanya 2 kantong yang di cover BPJS. Nah ini sih keluarganya lagi nanya suaminya sih. Cuman Bu, sepertinya butuh penjelasan lebih lanjut deh Bu. Makasih ya Bu. Silakan duduk Ibu. Ya, mangga. Baik Bu, perkenalkan, di sini ada Ibu Kini sebagai tim manajemen yang akan menjelaskan perihal rencana transfusi ke anak Ibu seperti yang saya jelaskan tadi Bu. Silahkan Bu Kini. Selamat siang Ibu, kami dari tim rumah sakit akan memberitahukan perihal biaya transfusi trombosit. Memang betul, dari pihak BPJS hanya di-cover 2 kantong saja. Sedangkan dokter menyarankan anak ibu harus transfusi 6 kantong trombosit. Nah, yang 2 itu sudah di-cover sama pihak BPJS. Dan yang 4 kantongnya itu ibu bayar sendiri. Tapi kami mempunyai kebijakan yang dana 4 kantong itu dari pihak rumah sakit, yaitu dana talangan. Ya, tapi nanti setelah anak ibu sudah sembuh dan sudah dinyatakan pulang oleh dokter, ibu harus janji untuk membayar yang 4 kantong itu. Bagaimana Ibu? Kalau Ibu setuju, nanti kita siapkan berkas-berkas yang harus ditandatangani oleh Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Baiklah kalau begitu, dan saya akan siap untuk membayarnya.